Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3251. Saat matahari terbenam, sisa cahaya matahari terbenam menyinari haluan kapal, mewarnai wajah orang-orang di haluan menjadi merah keemasan. Zhuang Ziyan meletakkan tangannya di pagar dan melihat ke kejauhan. Saat ini, hatinya sangat penuh. Baru sehari yang lalu, dia menjalani prosedur perceraian dengan orang yang tidak dia cintai, dan hari ini, dia akan menyaksikan momen bahagia dari 3 pasangan baru. Saat ini, ketika dia menghadapi luas ketika laut jatuh, dia memiliki keinginan untuk berteriak. Untuk kehidupan barunya, untuk kebahagiaan orang lain. Saat itu, sesosok muncul di sampingnya. Zhuang Ziyan melirik ke samping dan menemukan bahwa dia tidak mengenal pihak lain, tetapi dia sedikit terkejut dengan kecantikan pihak lain. Dia menyebut dirinya cantik, tetapi ketika dia melihat orang ini, dia menyadari betapa cantiknya itu. Setidaknya dalam hal fitur wajah, wanita ini melampaui sebagian besar orang di dunia, dan wajahnya ditulis dengan sangat sederhana dengan 4 karakter perasaan asmara. Ini adalah wanita yang membuat orang tidak bisa memalingkan muka, tidak peduli apakah itu pria atau wanita yang sedang memandangnya. Aku melihatmu di TV pagi ini. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke arah Zhuang Ziyan dan berkata, "Ah, kamu pernah melihatku." Zhuang Ziyan menatapnya dengan heran. "Nah, kamu cucu Zhuang Mo, namanya Zhuang Ziyan, kan?" Tanya wanita itu. "Siapa kamu?" Zhuang Ziyan bertanya. "Nama saya Song Siking. Saya sahabat Yao Jing dan teman Stephen Lin," kata wanita itu. "Oh, Song Siking, nama ini terdengar bagus." Zhuang Ziyan tersenyum dan memuji. "Aku baru saja melihatmu di sini, jadi aku datang ke sini untuk mengobrol denganmu," kata Song Siking. "Apa yang kamu bicarakan?" Zhuang Ziyan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bicara tentang kakekmu, sejujurnya, aku tidak suka melihatnya mengkritik Stephen Lin di internet," kata Song Siking. "Aku juga," kata Zhuang Ziyan. "Oh." Song Siking memandang Zhuang Ziyan dengan heran. Dia mengira cucu perempuan Zhuang Mo akan bersatu dengan Zhuang Mo, tetapi dia tidak menyangka akan mengatakan hal seperti itu. Dia melihat Zhuang Ziyan berdiri di sini sekarang, jadi dia datang ke sini untuk berbicara. Tujuan dari percakapan Zhuang Ziyan sebenarnya sangat sederhana, hanya untuk melihat apakah dia bisa membujuk Zhuang Ziyan untuk membujuk kakeknya, tetapi dia tidak menyangka kakeknya akan setuju dengan sudut pandangnya, yang membuatnya sedikit bingung. "Kakek saya dan saya berpikir berbeda. Saya pikir selama kita bertiga bisa bahagia, maka kita tidak perlu terlalu peduli dengan apa yang dunia pikirkan," kata Zhuang Ziyan. "Hah, kamu di luar dugaanku. Kupikir kamu sudah melihat sekilas pikiran kakekmu," kata Song Siking sambil tersenyum. "Stephen Lin dan saya berteman. Meskipun kami baru bertemu beberapa hari yang lalu, saya pikir dia adalah orang baik yang memiliki keberanian untuk mengejar cinta sejati dan bertanggung jawab. Jadi saya dengan tulus berharap dia bahagia." Zhuang Ziyan berkata, "Jika kamu mengatakan itu, maka aku harus berjabat tangan denganmu." Song Siking tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Zhuang Ziyan. Zhuang Ziyan juga mengulurkan tangannya, dan mereka berdua bergandengan tangan. "Izinkan saya memperkenalkan lagi dengan sungguh-sungguh, nama saya Song Siking, dan saya saat ini tinggal di Xiahai Kota. Aku wanita nomor 1 di Shanghai, haha." Song Siking berkata, Zhuang Ziyan berkata, "Apakah kamu bercerai?" Song Siking bertanya dengan rasa ingin tahu. "Bagaimana kamu tahu?" Zhuang Ziyan bertanya dengan heran. Song Siking menunjuk ke tangan Zhuang Ziyan. Zhuang Ziyan berkata, "Menurut pemikiran tradisional Profesor Zhuang, wanita harus mematuhi 3 aturan dan 4 kebajikan. Bagaimana Anda masih bisa menceraikan seseorang?"
Dia tidak bisa marah. Song Shiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku belum memberitahu kakekku tentang masalah ini. Kami berdua menjalani prosedur perceraian secara diam-diam. Lebih baik menjadi impulsif, rasa sakit jangka panjang lebih baik daripada rasa sakit jangka pendek. Zhuang Ziyan tersenyum. Song Shiking memandang wanita di depannya dengan heran. Meskipun baru pertama kali berkencan, meskipun dia masih memiliki kesan buruk yang terbentuk sebelumnya, wanita ini dengan mudah mengubah persepsinya tentang dirinya dengan beberapa paragraf. Dia merasa bahwa Zhuang Ziyan sangat baik, intelektual dan tidak kaku. Yang paling mengejutkannya adalah ketika Zhuang Ziyan mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah ibu negara di kota Xiahai. Zhuang Ziyan tidak menunjukkan hal buruk di wajahnya. Umumnya ngomong-ngomong, untuk gadis baik seperti ini, selebritas dan pelacur adalah yang paling muak dengan orang seperti ini. Kalau begitu kamu benar-benar berani. Apakah karena seseorang yang kamu suka bercerai? Song Shiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar. Tidak mudah menyukai seseorang. Aku hanya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Aku belum memulai hubungan. Manfaatkan waktu ini untuk memperkaya dirimu. Ngomong-ngomong, aku selalu penasaran dengan kehidupan seorang selebritas. Ya, bisakah Anda memberitahu saya? Tanya Zhuang Ziyan. Tentu saja, jika kamu tidak keberatan mendengarkan beberapa hal yang lebih dewasa, aku punya banyak hal untuk diberitahukan kepadamu, kata Song Shiking sambil tersenyum. Bab 3252. Banyak penulis terkenal dan terkenal bangga menggambarkan hal-hal ini, selalu berpikir bahwa menulis hal-hal ini dapat meningkatkan gaya tulisan mereka. Saya pikir ada banyak buku, jadi pada dasarnya saya imun. Zhuang Ziyan berkata, itu bagus, kalau begitu aku harus mengobrol baik denganmu. Petik 2. Saat matahari terbenam, dua wanita dengan sosok mempesona dan wajah cantik bersandar di pagar dan mengobrol. Orang-orang yang lewat, tidak peduli seberapa baik informasi mereka, mau tidak mau melihat kedua orang ini. Tertarik dengan sosok cantik dan penampilan mereka berdua. Saat matahari terbenam hampir sepenuhnya terbenam, lampu kapal dinyalakan. Saat ini, banyak orang berdiri di geladak dan melihat ke kejauhan. Dengan heran, di tempat ini, sebuah pulau yang terang benderang tiba-tiba muncul di hadapan orang-orang. Tidak ada yang menyangka bahwa mungkin ada pulau seperti itu di lautan luas ini. Kapal pesiar berlayar menuju pulau itu. Saat ini, hampir semua orang sudah tahu seperti apa obat Stephen Lin dijual di labu ini. Setengah jam kemudian, kapal pesiar berlabuh di dermaga pulau. Dermaga itu tampak sangat baru, dan sepertinya baru dibangun baru-baru ini. Banyak orang yang saya ambil ponsel saya dan mengklik posisi Beidou. Seperti yang diharapkan semua orang telah tiba di laut lepas, dan pulau di bawah kaki mereka adalah pulau tak berpenghuni di laut lepas. Orang-orang telah saya turun dari kapal pesiar dan mendarat di pulau itu. Pulau itu terang benderang, dan lorong yang penuh dengan strip cahaya memanjang dari dermaga ke tempat yang sangat dalam. Ada banyak perahu yang diparkir di kedua sisi dermaga. Setiap perahu penuh dengan lampu, dan lampu ini juga memancarkan segala macam cahaya terang, menerangi seluruh pulau seperti taman bermain di malam hari. Memiliki pernikahan di laut lepas, hanya Stephen Lin yang dapat memikirkannya, dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Zhuang Ziyan berdiri di dermaga dan melihat segala sesuatu di sekitarnya dan berkata dengan emosi. Dan ini juga cara terbaik. Di sini, hukum kerajaan naga tidak bisa disentuh. Bahkan jika dia menikahi 10 orang di sini, tidak ada yang bisa mengkritiknya, kata Song Shiking. Benar-benar hantu yang pintar. Zhuang Ziyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kakekmu akan sangat marah. Tanya Song Shiking. Dia seharusnya baik-baik saja, kata Zhuang Ziyan tanpa komitmen. Semakin banyak tamu yang turun dari kapal pesiar,
dan berjalan ke kedalaman pulau di sepanjang karpet merah yang dilapisi garis-garis tipis. Pulau ini tidak besar, dan seluruh areanya harus sebesar 3 atau 4 stadion, jadi butuh warna merah setelah selimut orang-orang datang ke tengah pulau. Ketika segala sesuatu di tengah pulau disajikan di depan semua orang, bahkan orang yang berpengetahuan luas pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagian tengah seluruh pulau telah dibangun secara artifisial menjadi taman yang indah. Taman itu ditanami segala jenis bunga yang tidak bisa muncul di sini, bahkan ada danau kecil di tengah taman, baik yang alami maupun buatan. Sebuah orkestra simfoni yang terdiri dari puluhan orang duduk di tepi danau kecil dan memainkan musik yang indah. Puluhan meja putih diletakkan di tengah taman, dan di depan meja dan kursi tersebut ada panggung yang sudah dibangun. Ada monitor LED besar di atas panggung, dan foto pernikahan yang diambil oleh Stephen Lin dan Yao Jing dan Gu Feiyan diputar di monitor. Sedikit lebih jauh, sekelompok orang berpakaian koki sedang sibuk. Ada yang memasak makanan Cina, ada yang memasak makanan Barat, dan ada yang memasak makanan halal. Aneka makanan sudah cukup bagi pemeluk agama berbeda dimanapun untuk menikmati pesta rakus di sini. Anggota klan Lin yang sudah menunggu di tempat kejadian dengan antusias menyambut para tamu ke tempat duduk mereka. Ada nama satu persatu di setiap meja, dan tamu hanya perlu menulis di kursi sesuai namanya. Aku harus duduk di kursiku, Zhuang Xian berkata kepada Song Shiking dengan enggan. Sejujurnya, dia sangat suka mengobrol dengan Song Shiking, dia selalu menjadi gadis yang baik, dan yang paling banyak dihubungi adalah kampus, yang merupakan sekelompok orang yang lembut, jadi kehidupan selebritas Song Shiking yang absurd sangat menarik baginya, jadi dia ingin mengobrol dengan Song Shiking lebih lama. Di sisi lain, Song Shiking sebenarnya memiliki kesan yang baik tentang Zhuang Xian. Orang budaya ini tidak sombong seperti orang budaya biasa. Meski cantik, dia bukan vas bunga. Mengobrol dengannya akan terasa seperti angin musim semi. Apakah kamu tahu di mana kamu duduk? Song Shiking bertanya. Itu. Zhuang Xian menunjuk ke sebuah meja di sebelahnya, dan ada sebuah tanda dengan namanya di atasnya. Kalau begitu kamu tunggu aku, kata Song Shiking, berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan, menemukan papan namanya di salah satu meja, lalu mengambil papan nama itu dan langsung pergi ke meja Zhuang Xian, dan meletakkan yang di sebelah Zhuang Xian. Papan nama diambil. Apa yang kamu lakukan? Zhuang Xian terkejut dengan tindakan Song Shiking, dan bertanya dengan cepat. Ubah posisimu, tunggu aku, kata Song Shiking, meletakkan tandanya di sebelah posisi Zhuang Xian, lalu kembali ke posisinya sesuai dengan tanda di posisi ini. Melihat perilaku berani Song Shiking, Zhuang Xian sedikit gugup di satu sisi, tetapi juga merasakan sedikit kegembiraan di sisi lain. Bab 3253. Para tamu akan segera duduk. Semua tamu melihat orang-orang di sekitar mereka. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang jarang terlihat pada hari kerja. Mereka semua muncul di sini hari ini. Bagi banyak orang biasa, ini jelas merupakan pesta visual. Di antara semua tamu, yang paling mencolok adalah yang ada di meja utama. Orang-orang Longguo memperhatikan prioritas, jadi meskipun keluarga Lin tidak menjelaskannya, semua orang tahu bahwa meja yang paling dekat dengan panggung adalah meja utama, dan tamu di meja utama harus menjadi yang paling terhormat di tempat kejadian. Saat ini belum ada yang duduk di meja utama, tapi yang turun dari kapal pesiar sudah duduk. Jelas, orang-orang di meja utama itu tidak datang ke pulau itu dengan kapal pesiar bersama yang lain. Bukankah itu Tuan Ma dari Tencent? Dia bahkan tidak duduk di meja utama. Meja. Bukankah Xiao Chentian juga duduk di meja utama? Bukankah ini hubungan yang baik dengan Stephen Lin? Dia bahkan tidak duduk di meja utama. Siapa yang duduk di meja utama? Banyak orang melihat kosong ada banyak obrolan di meja utama, dan mengejutkan orang-orang ini bahwa banyak dari orang yang mereka pikir akan duduk di meja utama tidak duduk di meja utama malam ini. Pukul 7 malam,
beberapa sosok muncul di taman. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat orang-orang ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi serius. Yang dipimpin oleh beberapa orang ini adalah protagonis malam ini, Stephen Lin. Stephen Lin mengenakan setelan hitam dan terlihat energik. Berjalan di samping Stephen Lin adalah seorang pria gemuk dengan tubuh yang kuat. Pria gendut ini bisa dikatakan sebagai pria gendut terkenal di seluruh kerajaan naga. Dia sekarang jauh lebih kurus dari sebelumnya, setidaknya lebih dari 100 kati, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia masih pria gemuk, tetapi sebelumnya dia bulat dan gemuk, tetapi sekarang dia gemuk dan gemuk. Orang ini tidak lain adalah Zhao Tuntian, Direktur Klan Naga saat ini. Direktur Tuntian, Direktur Zhao. Banyak orang yang mengenal Zhao Tuntian berdiri untuk menyapa. Zhao Tuntian juga tersenyum dan melambai kepada orang-orang ini. Stephen Lin memimpin Zhao Tuntian ke meja dan berkata, "Duduk sendiri, tidak ada deretan kursi, duduk saja sesukamu." Petik 2. Aku ingin duduk di kursi utama, bisakah kamu memberikannya? Zhao Tuntian bertanya dengan bercanda. Kamu bisa duduk jika mau, masalah besar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Lupakan saja, aku hanya cewek seksi di meja ini hari ini, kata Zhao Tuntian, dan duduk di seberang kursi utama. Saat dia duduk, para tamu di tempat kejadian tidak bisa mengerti. Sebagai bos klan naga, Zhao Tuntian, sahabat Stephen Lin, sebenarnya duduk di posisi terpenting di meja utama. Bos seperti apa yang harus duduk di posisi lain? Saat ini, Stephen Lin berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin muncul lagi. Kali ini, Stephen Lin diikuti oleh 2 orang. Semua orang mengenal salah satu dari 2 orang itu, Kaisar Bi Feiyun, dan wanita lainnya sangat aneh bagi semua orang yang hadir. Sepertinya tidak ada seorang pun telah melihat wanita ini, dan tidak ada yang tahu siapa wanita ini. Namun meski begitu, temperamen wanita ini membuat banyak orang memandangnya ke samping. Meskipun wanita itu terlihat berusia sekitar 40 atau 50 tahun, dia memberi orang perasaan elegan dan mewah, dan dia sepertinya berasal dari keluarga kaya. Stephen Lin memimpin keduanya ke meja utama. Tuan Bi, Nyonya, Anda duduk dulu, saya harus menjemput para tamu, jadi saya tidak akan menyapa Anda untuk saat ini. Kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pergi dan lakukan pekerjaanmu, aku akan mengobrol dengan Bilao, kata Su Qing sambil tersenyum. Pergi dan sibuklah. Bi Feiyun juga berkata. Stephen Lin mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Ketika Stephen Lin pergi menjemputnya, banyak orang juga mengetahui identitas Su Qing. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa Su Qing ternyata adalah istri dari kepala Guas Huiliu sebelumnya, dan kepala Guas Huiliu telah menjadi tuan Stephen Lin untuk waktu yang singkat, jadi itu adalah takdir. Situasi seperti itu telah mengejutkan banyak orang. Semua orang tahu bahwa Stephen Lin bergabung dengan Duan Suiliu untuk menyelidiki kasus penjualan jus ilegal di kota Sanfo. Orang-orang dari Suiliu datang untuk memberi mereka wajah besar, tetapi mereka tidak menyangka akan menyisakan tempat untuk mereka di meja utama ini bukan lagi wajah besar, tapi hadiah untuk yang besar. Ini jauh lebih baik daripada 10 sekte teratas yang diakui oleh klan naga. Su Qing duduk di meja utama hari ini, jadi pasti Duan Suiliu akan sejajar dengan 10 sekte teratas di masa depan. Saat semua orang sedang berdiskusi, tamu berikutnya juga datang ke tempat kejadian. Tamu ini tidak mengejutkan siapapun, karena semua orang tahu bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Stephen Lin, dan statusnya sudah cukup. Dia adalah Raja Wesley dari Kerajaan Busuk. Dengan kematian Sang Ratu, Wesley secara resmi naik tahta dan menjadi raja dari negara yang korup, dan sekarang dia bisa dianggap sebagai penguasa Eropa. Banyak tamu dari dunia barat berdiri dan membungkuk kepada Raja Wesley. Wesley datang ke meja utama sambil mengobrol dengan Stephen Lin, lalu duduk dengan santai. Bab 3254, turun.
Kedatangan Wesley bisa dibilang membawa suasana adegan ke klimaks. Setelah Wesley, Stephen Lin membawa wanita lain ke meja utama. Wanita ini terlihat seperti orang biasa, dan dia sangat pendiam. Setelah bertanya, semua orang yang hadir tahu bahwa wanita ini adalah Ibu Gu Feiyan, Li Sui, dan dia hanyalah warga negara biasa. Tapi tidak peduli seberapa biasa, Li Sui ditakdirkan untuk tidak menjadi biasa karena putrinya adalah istri Stephen Lin. Stephen, lebih baik aku duduk di meja bersama kerabatku, selalu tidak nyaman duduk di sini, kata Li Sui kepada Stephen Lin dengan suara rendah. Bu, orang tua Yao Jing dan saya sudah pergi. Anda adalah ibu dari kami bertiga sekarang. Jika Anda tidak duduk di sini, siapa yang akan duduk di sini? Anda bisa duduk di sini dengan tenang, bersama Yang Mulia Raja, dengan istri guru saya, dengan Tuan Bi dan yang lainnya. Ayo mengobrol, mereka sangat baik, kata Stephen Lin. Tekanan darah Li Sui naik karena rangkaian nama yang dibaca oleh Stephen Lin, dan matanya kabur. Orang-orang ini adalah semua orang yang perlu dia hormati. Sekarang biarkan dia mengobrol dengan orang-orang ini, dengan apa dia bisa bicara. Mari kita bicara tentang kenaikan harga daun bawang hari ini. Atau apakah upah terlalu rendah dalam beberapa bulan terakhir dan sulit mencari pekerjaan? Tampaknya menyadari kesulitan Li Sui, Su Qing duduk tepat di samping Li Sui. Hari ini adalah pernikahan putrimu dengan Stephen. Kamu adalah orang terbesar di sini, jangan terlalu berhati-hati. Su Qing tersenyum dan meraih tangan Li Sui. Merasakan kehangatan di tangan Su Qing, Li Sui sedikit santai. Tuan, kalian bicara dulu, dan aku akan menjemput seseorang nanti, kata Stephen Lin, berbalik dan pergi untuk yang kesekian kalinya. 10 menit kemudian, Stephen Lin kembali ke tempat kejadian. Kali ini saat dia muncul, ada juga seseorang di sampingnya. Setelah melihat orang ini, semua orang di kerajaan naga berdiri. Setiap orang memiliki ekspresi gugup di wajah mereka, bahkan yang paling bodoh pun tutup mulut dan tidak berani bernapas karena takut mengganggu para tamu. Tamu ini tidak lain adalah Zhao Xijun. Zhao Xijun mengenakan setelan tunik China biasa dan berjalan ke meja utama ditemani oleh Stephen Lin. Saat ini, musik live telah berhenti. Bahkan orang barat yang sama sekali tidak mengetahui situasi Longguo, merasakan suasana serius dari pemandangan saat ini, dan tahu bahwa lelaki tua yang datang terlambat ini pasti tidak sederhana. Zhao Xijun duduk di samping Raja Wesley. Wesley tersenyum dan melepas topinya ke Zhao Xijun meskipun keduanya berada di posisi tinggi. Dalam hal kekuatan nyata Zhao Xijun berjarak beberapa blok dari Wesley. Jadi meskipun dia semulia Wesley, dia memiliki untuk mengekspresikan dirinya saat menghadapi Zhao Xijun dengan hormat. Zhao Xijun secara alami tidak akan membawanya, berjabat tangan dengan Wesley sambil tersenyum dan berkata, hari ini adalah pesta pernikahan yang menentukan. Anda dan saya hanyalah tamu, jadi tidak perlu terlalu memperhatikan etiket. Petik 2 tanda seru petik 2. Wesley mengangguk sambil tersenyum, dan dia nyatanya, hal-hal etiket itu juga sangat menyebalkan, apalagi kedua belah pihak adalah bos besar. Jika ingin memperhatikan etiket, Anda harus mulai mengaturnya sebelum memasuki pulau. Setelah Zhao Xijun duduk, semua orang mengira pernikahan akan segera dimulai. Tapi saat ini, Stephen Lin meninggalkan tempat kejadian lagi. Apakah dia akan menjemput seseorang lagi? Bahkan Zhao Xijun ada di sini, siapa yang bisa dia jemput? Setelah beberapa menit, jawabannya terungkap. Ketika orang melihat lelaki tua berbaju putih dan topi putih kecil di sebelah Stephen Lin, lebih dari 80% orang, apakah mereka dari kerajaan naga atau orang barat, berdiri dan membungkuk sedikit menghadap lelaki tua itu. Bahkan Wesley di meja utama berdiri ketika lelaki tua itu mendekat, melepas topinya dan membungkuk kepada lelaki tua itu, dan berteriak, Yang Mulia Paus baik-baik saja. Yang Mulia Raja baik-baik saja. Paus Francis mengangguk kepada Wesley sambil tersenyum. Dia mengangguk, lalu menatap Zhao Xijun dan berkata, Tuan Zhao,
lama tidak bertemu. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Francis, Zhao Xijun berdiri, berjabat tangan dengan Paus Francis dan berkata, "Yang mulia, jika Anda menghitung dengan hati-hati, seharusnya ada 3 kami belum pernah bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Tuan Zhao, Anda masih luar biasa," kata Paus Franciscus. "Yang mulia Paus rendah hati, silakan duduk," kata Zhao Xijun. Francis mengangguk dan duduk. "Hadirin sekalian, semua tamu pesta pernikahan kita hari ini telah tiba. Pernikahan kita akan segera dimulai. Harap tenang." Pembawa acara berjalan ke atas panggung sambil memegang mikrofon. Namun, banyak orang di tempat kejadian tidak memperhatikan pembawa acara, dan semua orang masih memandangi Francis di meja utama. Kemunculan Paus Franciscus mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira Stephen Lin bisa mengundang Paus Franciscus yang belum pernah keluar kota suci itu ke pesta pernikahan. "Tahukah Anda, terakhir kali Paus dari tahta suci cahaya menghadiri pernikahan adalah pernikahan Ratu Negara yang korup beberapa dekade yang lalu, dan itu adalah masalah Paus sebelumnya. Paus ini tidak pernah menghadiri pernikahan siapapun sejak dia menjadi Pope. Wedding. Siapa sangka bahwa Paus, yang tidak pernah menghadiri pernikahan siapapun, akan datang ke kerajaan naga untuk menghadiri pernikahan Oriental. Ini telah melampaui imajinasi dan kognisi semua orang." Dan di tengah keterkejutan tersebut, pernikahan Stephen Lin secara resmi dimulai. Bab 3255. Xiaosa dari CCTV mengambil peran pembawa acara di atas panggung dengan mikrofon akhirnya berhasil mengalihkan perhatian semua orang ke panggung. "Hadirin sekalian, saya telah menghitung dengan hati-hati. Saya telah memimpin total 12 kegiatan yang berhubungan dengan Tuan Lin. Selama 12 kegiatan ini, saya secara pribadi telah menyaksikan Tuan Lin selangkah demi selangkah dari orang biasa menjadi mengandalkan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa saya telah menyaksikan kebangkitan Tuan Lin. Saya sangat tersanjung untuk ini. Yang membuat saya merasa lebih terhormat lagi adalah Tuan Lin dapat mengundang saya untuk menjadi tuan rumah upacara pernikahan ini. Sejujurnya, aku sangat gugup dan bersemangat, bahkan lebih bersemangat daripada saat pertama kali menjadi pembawa acara gala festival musim semi. Bagiku, menjadi tuan rumah pernikahan ini hari ini akan menjadi acara pembawa acara terpenting dalam hidupku," kata Xiaosa dengan penuh semangat sambil memegang mikrofon. Ada ledakan tepuk tangan di tempat kejadian. "Maaf menyita beberapa menit dari waktu semua orang. Saya sangat bersemangat. Sekarang izinkan saya mengambil 3 napas dalam-dalam, dan semua tamu di sini juga harus mengambil 3 napas dalam-dalam, karena sebentar lagi, saksi kita akan muncul di pada saat itu. Saya percaya bahwa semua tamu akan menderita hipoksia karena terlalu bersemangat, dan sekarang ambil beberapa napas lagi untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pusing karena kekurangan oksigen," kata Xiaosa dengan sebuah senyuman. Ucapan yang sedikit menggoda ini membuat banyak orang di tempat kejadian tertawa. Semua orang mengira Xiaosa sedang bercanda, jadi setelah melihat Xiaosa menarik napas dalam-dalam beberapa kali, tawa di tempat kejadian menjadi semakin keras. Besar. Setelah Xiaosa menarik napas dalam-dalam 3 kali, Xiaosa mengambil mikrofon dan berkata dengan penuh semangat, "Sekarang, mari kita undang saksi kita, Paus Franciscus kita yang terhormat, ke atas panggung dengan tepuk tangan meriah." Kata-kata Xiaosa terdengar di speaker under. De penyebaran ekspansi, semua orang dengan jelas mendengar 6 kata Paus Francis di mulut Xiaosa. Hampir seketika, semua suara di taman menghilang, dan mata semua orang tertuju pada Paus Francis, dan banyak orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dengan semua mata tertuju, Paus Franciscus bangkit dan berjalan ke panggung. Semua mata mengikuti jejak Paus Franciscus. Ketika Paus Franciscus berdiri di atas panggung, banyak orang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Biarkan Paus Franciscus datang ke pesta pernikahan,
dapat dikatakan bahwa tahta suci memberikan wajah kepada Stephen Lin, orang yang paling berkuasa di dunia, tetapi membiarkan Paus menjadi saksi. Pernikahan tidak sesederhana memberikan wajah. Ini adalah apa yang tahta suci katakan kepada seluruh dunia di Chiguoguo di dunia. Stephen Lin adalah teman mereka, dan teman yang sangat dekat hanya. Dengan cara ini, Paus Francis akan menjadi saksi bagi orang biasa seperti Stephen Lin. Paus Fransiskus berdiri di atas panggung, tersenyum dan melambai kepada orang banyak. Banyak orang percaya yang taat menggambar langsung di dada mereka menyeberang. Kemudian, musik di tempat kejadian tiba-tiba berubah menjadi pawai pernikahan. Stephen Lin berjalan ke tengah panggung dalam 2 atau 3 langkah, dan berdiri bahu-membahu dengan Paus. Lampu di tempat kejadian sedikit redup, dan kemudian berkas cahaya ditembakkan ke kejauhan. Semua orang melihat ke arah sinar, dan sekilas mereka melihat kedua wanita itu berdiri berdampingan di ujung sinar. Kedua wanita itu mengenakan gaun pengantin yang sama sekali berbeda. Yao Jing mengenakan congsam merah Cina klasik, sementara Gu Feiyan mengenakan gaun pengantin putih barat. Satu merah, satu putih, satu Cina dan satu barat, yang membuat wajah dua wanita cantik tiada taraf ini sangat mempesona. Ada seorang anak yang berdiri di samping kedua wanita itu. Kedua anak itu tampaknya masih muda, laki-laki dan perempuan. Mereka terlihat agak mirip dengan Stephen Lin. Di antara mereka, laki-laki lebih merupakan temperamen keras Stephen Lin. Sedangkan perempuan itu sedikit lebih banyak kelembutan Gu Feiyan. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa kedua wanita ini pasti adalah dua anak Stephen Lin, satu Lin Ankang dan yang lainnya Lin Ansi. Keduanya sudah mencapai usia di mana mereka bisa berjalan normal. Dan ada dua wanita berdiri di kedua sisi karpet merah. Salah satu dari dua wanita itu berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Meski masih muda, dia sudah menjadi wanita cantik. Yang lainnya lebih tua, sekitar 10 tahun tua. Kedua pria itu masing-masing memegang keranjang bunga di tangan mereka. Saat musik berlanjut, Yao Jing dan Gu Feiyan masing-masing membawa anak-anak mereka dan berjalan menuju Stephen Lin. Dua wanita yang berdiri di tepi karpet merah menaburkan kelopak di keranjang bunga ke udara. Kelopak ini melayang di udara dan kemudian jatuh perlahan. Keseluruhan gambarnya sangat indah. Ini sebenarnya upacara masuk yang sangat sederhana, tidak berbeda dengan banyak orang biasa yang menikah. Tetapi berbeda karena kecantikan kedua wanita dan anak yang dikandung oleh kedua wanita tersebut. Dalam sejarah modern kerajaan naga, tidak pernah ada situasi di mana seorang pria menikahi dua wanita sekaligus. Meskipun tempat ini merupakan pulau tak berpenghuni di laut lepas, kejadian ini juga dapat dicatat dalam catatan sejarah. Pada saat ini, kembang api yang mempesona meledak ke langit. Kembang api ini hampir mengelilingi seluruh pulau, dan meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan setelah lepas landas. Ya Tuhan, apakah aku benar? Kembang api itu sepertinya mengeluarkan kata-kata. Seseorang memperhatikan keanehan kembang api itu dan berteriak kegirangan. Semua orang menatap langit dengan hati-hati, dan mereka semua melihat langit dengan jelas bab 3256 100 tahun bersama. Meskipun teknologi kembang api saat ini mampu meledakkan beberapa karakter sederhana, masih sulit untuk mengontrol ledakan kata seperti 100 tahun, tetapi sekarang 4 karakter 100 tahun berkelebat di langit, semua orang tahu, ini pasti dibuat oleh Stephen Lin menggunakan energi gelap untuk memanipulasi bubuk mesiu. Keempat karakter, 100 Years Good Healing, bertahan lama di udara, dan di sekitar keempat karakter ini ada kembang api indah yang terus menyala. Jika adegan ini ditempatkan di zaman kuno, itu akan menguntungkan, tetapi di masa sekarang, itu membuat semua orang merasakan suasana romantis yang luar biasa. Di bawah kembang api yang cerah, Yao Jing dan Gu Feiyan akhirnya naik ke atas panggung dan berdiri di hadapan Stephen Lin. Melihat dua wanita yang sangat dia cintai di depannya, Stephen Lin menunjukkan ekspresi yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya.
Paus Francis berbicara pada saat ini. Sebagai saksi, dia membacakan sumpah pernikahan populer menurut adat Barat. Nona Yao Jing, Nona Gu Feiyan, apakah Anda ingin pria ini menjadi suami Anda dan membuat kontrak pernikahan dengannya? Terlepas dari penyakit atau kesehatan, apakah miskin atau kaya, atau alasan lain, cintai dia, jagalah. Tentang dia, hormati dia, terima dia, akan selalu setia padanya sampai akhir hidupnya. Yao Jing dan Gu Feiyan saling memandang, dan kemudian berkata pada saat yang sama, kami bersedia. Petik 2. Francis tersenyum, memandang Stephen Lin dan berkata, Tuan Stephen Lin, apakah Anda ingin kedua wanita ini menjadi istri Anda dan menikahi mereka? Dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kemiskinan atau kekayaan, atau karena alasan lain, cintai mereka, jagalah mereka. Dari mereka, hormati mereka, terima mereka, dan setia kepada mereka selamanya. You sampai akhir hayat, saya bersedia, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Francis sedikit mengangguk, memandang ke arah kerumunan dan berkata, apakah Anda bersedia bersaksi untuk sumpah pernikahan mereka? Ya, semua orang di tempat kejadian berteriak. Saya bersumpah atas nama Dewa Cahaya. Mulai hari ini, Tuan Stephen Lin, Yao Jing, dan Nyonya Gu Feiyan akan menikah. Sekarang, Tuan Stephen Lin, tolong kenakan cincin kawin yang melambangkan cinta untuk kedua mempelai. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Franciscus. Lin Wanner dan Lin Mengji berjalan ke sisi Stephen Lin dengan sebuah kotak bersama. Pada saat yang sama, Gu Feiyan dan Yao Jing mengulurkan tangan mereka ke Stephen Lin pada saat yang bersamaan. Semua orang yang hadir menegakkan leher mereka untuk menonton adegan ini. Banyak orang yang sedikit penasaran saat ini, siapa yang akan Stephen Lin pasang cincinnya terlebih dahulu. Ini mungkin tampak seperti masalah sepele, tetapi dalam situasi yang begitu sempurna, tidak masalah siapa yang memakai cincin kawin terlebih dahulu dan siapa yang memakainya terakhir. Cincin kawin akan membuat pernikahan yang sempurna muncul beberapa kekurangan. Yang membuat semua orang penasaran adalah apakah Stephen Lin membiarkan kekurangan ini muncul, atau akankah dia memikirkan cara untuk mencegah kekurangan ini muncul. Di bawah pengawasan semua orang, Lin Mengji dan Lin Wanner membuka cincin kawin mereka secara bersamaan. Meski jauh, orang masih melihat cincin berlian besar di dalam kotak. Gaya kedua cincin berlian itu sama, tetapi warna berlian di atasnya berbeda, yang satu safir dan yang lainnya rubi. Kedua permata ini tidak kecil, itu adalah dua permata di mahkota Raja Afrika akhirnya, di bawah pengaruh wajah dan uang kertas Stephen Lin, Yang Mulia Raja Afrika dengan enggan mengambil kedua permata ini. Dan kemudian Stephen Lin menyerahkannya kepada desainer perhiasan papan atas untuk membuat dua cincin berlian ini. Semua orang menatap tangan Stephen Lin, ingin melihat cincin berlian mana yang akan diberikan Stephen Lin kepada wanita mana yang pertama. Pada saat ini, orang-orang melihat Stephen Lin mengulurkan tangan kiri dan kanannya, dan memegang tangan Gu Feiyan dan Yao Jing pada saat yang bersamaan. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana Stephen Lin akan mengeluarkan cincin itu, kedua cincin di dalam kotak itu terbang bersamaan. Kekuatan tak terlihat mengambil kedua cincin itu dan melemparkan pisau ke tangan Yao Jing dan Gu Feiyan yang dipegang oleh Stephen Lin. Untuk bisa bermain seperti ini, para tamu yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Stephen Lin akan bangun dengan tiga indera dan mengeluarkan cincin berlian pada saat yang bersamaan. Ini sangat menakjubkan. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, kedua cincin itu perlahan terbang ke depan jari manis kedua wanita itu. Stephen Lin meraih tangan kedua wanita itu dan berkata dengan emosional, "Terima kasih telah menikah denganku." Petik 2. Senyuman manis muncul di wajah kedua wanita itu secara bersamaan. Setelah itu, otomatis dipasangkan dua cincin berlian di jari manis kedua wanita tersebut. Setelah cincin dipasang, kedua wanita itu mengeluarkan kalung dari dada mereka secara bersamaan.
Liontin kalung itu ternyata setengah cincin. Kedua wanita itu melepas setengah cincin mereka. Stephen Lin mengulurkan tangan kanannya dan merentangkan kelima jarinya. Kedua wanita itu masing-masing memegang setengah cincin, meletakkannya di jari manis Stephen Lin, dan kemudian menekannya sedikit. Cincin itu cocok secara otomatis. Stephen Lin membuka tangannya dan memeluk kedua wanita itu. Kembang api tak berujung ditembakkan ke udara, secara paksa menerangi seluruh langit malam. Ada ledakan tepuk tangan di tempat kejadian. Pernikahan Stephen Lin, Yao Jing, dan Gu Feiyan telah selesai sejak saat itu. Bab 3257. Pernikahan Stephen Lin sedang berjalan lancar, dan jauh di benua lain, Barbaro dan Barton duduk berseberangan. Saat ini, hanya ada dua orang ini di seluruh aula, dan tidak ada orang lain. Barbaro tidak hanya membersihkan Joey, tetapi juga mengevakuasi semua anak buahnya dari tempat kejadian, hanya menyisakan dia dan Button di seluruh ruang perjamuan. Bisakah kita membicarakannya sekarang, yang disebut cara keduamu, kata Barton ringan. Cara kedua ini, aku harap kamu bisa menggunakannya untukku, kata Barbaro. Oh, aku berguna untukmu. Barton mengangkat alisnya dengan ekspresi aneh. Ya, saya harap Anda bisa menjadi bawahan saya, patuhi saya, dan patuhi semua perintah saya, kata Barbaro. Permintaanmu lebih berlebihan dari permintaan sebelumnya. Apa menurutmu? Aku akan menyetujui permintaanmu, Barton bertanya dengan setengah tersenyum. Jangan buru-buru menolak. Jadilah bawahanku, dan kamu akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan, kata Barbaro. Misalnya, Barton bertanya, kerajaan bisnis Anda dapat sepenuhnya memasuki negara saya, industri apapun di negara kami, selama Anda ingin masuk, saya dapat membiarkan Anda masuk, ingin menambang. Saya dapat memberi Anda tambang terbesar di negara kami untuk dikembangkan. Pikirkan ingin murah tenaga kerja. Saya dapat memberi Anda puluhan juta orang dari suku kami yang bermusuhan secara gratis. Anda hanya perlu memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup mereka tanpa membayar biaya lain. Ingin insentif pajak, Anda dapat membayar 1 sen pajak bahkan jika Anda tidak bayar, Anda dapat mengambil uang sebanyak yang Anda hasilkan di negara ini. Saya rasa tidak ada negara yang dapat memberi Anda manfaat seperti itu, bukan? Kata Barbaro. Itu benar. Beberapa manfaat yang Anda berikan benar-benar mengejutkan. Namun, saya bisa mengerti apa yang Anda katakan tadi. Yang terakhir Anda katakan tentang perpajakan. Saya agak bingung. Jika Anda tidak harus membayar pajak, jadi penghasilanmu dari mana? Kamu tidak bisa memberiku keuntungan begitu saja dan tidak ingin menguntungkan dirimu sendiri, tanya Barton. Tentu saja, aku akan memberimu keuntungan, dan tentu saja aku memiliki sesuatu yang aku inginkan, kata Barbaro. Apa yang kamu inginkan? Barton bertanya. Jus, kata Barbaro. Jus. Wajah Barton menunjukkan keterkejutan. Tidak peduli berapa banyak dia memperkirakan tujuan Barbaro yang sebenarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa tujuan Barton yang sebenarnya adalah jus. Ya, jus. Barbaro berdiri dari kursinya dan berkata, biarkan aku memberitahumu ini, aku ingin menjadi orang nomor 1 di dunia. Satu, dan satu-satunya negara tempat jus bisa dijual. Pada saat itu, jus dapat memberi saya pendapatan tinggi yang stabil. Dapat dikatakan bahwa selama jus dijual di negara saya selama sebulan, negara kita bisa menjadi negara terkaya di Afrika. Petik 2. Ide Anda sangat bagus, tetapi melibatkan 2 poin yang sangat kritis. Barton berkata, 2 poin yang mana? Tanya Barbaro. Pertama, dari mana kamu mendapatkan jusnya? Tanya Barton. Tentu saja saya berani mengusulkan untuk menjual jus buah di negara saya, pasti ada tempat untuk mendapatkan jus buah, dan saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Mau membuatkan jus buah untukku? Barbaro berkata. Apakah Evans dari pohon kehidupan? Tanya Barton. Petik 2. Dia bukan,
Dia hanya seorang pengusaha Eropa, apakah kamu tidak mengenalnya? Kata Babalro. Petik 2. Katakan. Petik 2. Pohon kehidupan disetujui dan dilarang di seluruh dunia karena sendirian menciptakan tragedi Colorado, sehingga tidak ada berita tentang pohon kehidupan di pasaran sekarang. Dicari, yang lain telah menghilang. Di bawah tekanan yang begitu berat pukulan, jika Anda berani menjual jus secara terbuka, Anda pasti akan disanksi oleh seluruh masyarakat internasional. Selama Anda berani menjual jus botol pertama, maka ketika saatnya tiba bukan 3 formasi pesawat tempur terbang melintasi negara Anda, mungkin 30 dari mereka. Semua orang tahu bahwa kue jus sangat besar, dan sekarang semua orang berusaha untuk tidak memakannya. Anda berani mengambil gigitan pertama, dan Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, hasil akhirnya adalah dipukuli sampai mati oleh kemitraan semua orang. Kata Button. Itu sebabnya aku membutuhkanmu, kata Barbaro. Petik 2. Kenapa? Tanya Barton. Pohon kehidupan disetujui di dunia ini. Selama jus tidak berasal dari pohon kehidupan, bukankah itu baik-baik saja? Saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa perusahaan bioteknologi di bawah kendali Anda, dan Anda dapat mengumumkan di nama mereka bahwa Anda telah mengembangkan jus. Sebagai gantinya, ubah saja cangkang jus kehidupan, bukan disebut jus kehidupan, tetapi disebut cola, soda, singkatnya, Anda dapat menamainya sesuka Anda, lalu Anda dapat membuat jusnya. Bab 3258. Aktif. Kata Barbaro. Kamu berpikir terlalu sederhana, apakah menurutmu cara ini bisa menipu orang? Selama negara mengakui bahwa minuman yang Anda cantumkan di sini adalah jus buah, mereka pasti akan menjatuhkan sanksi kepada Anda. Saya bahkan dapat memberitahu Anda bahwa meskipun Anda benar-benar membuat pengganti jus buah, mereka tidak akan mengizinkan Anda jual kecuali Anda membuka teknologi untuk mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua orang ingin makan kue jus buah, jadi mereka tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menggigitnya sendirian. Barton berkata dengan serius. Itu sebabnya aku membutuhkanmu, kata Barbaro. Petik 2. Jadi apa? Barton bertanya dengan curiga. Membiarkan perusahaan bioteknologi Anda menutupi jus buah hanyalah peran kecil Anda. Peran terbesar Anda adalah memastikan bahwa jus buah dapat dijual dengan lancar di negara kita. Pengaruh di seluruh dunia, selama jus ini dikembangkan dan diproduksi sendiri, dan selama dijual oleh perusahaan Anda, tidak ada negara atau organisasi yang berani menjatuhkan sanksi kepada Anda. Kata Barbaro. Kamu melebih-lebihkan aku. Aku hanya seorang pengusaha. Patton menggelengkan kepalanya. Bisakah seorang pengusaha menerbangkan 3 formasi pesawat tempur ke wilayah udara negara kita? Barbaro bertanya sambil tersenyum. Ini tidak menjelaskan apa-apa. Ketika sampai pada acara besar seperti jus buah, hubungan kecil saya dengan pejabat itu tidak ada gunanya sama sekali. Kata Barton. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu bukan hanya seorang pengusaha terkenal di dunia, tetapi kamu juga presiden masyarakat Taisan. Yang paling penting adalah Anda dan Stephen Lin adalah teman yang sangat baik. Selama ada hubungan seperti itu, negara mana yang tidak berani Anda hadapi? Barbaro berkata, maka Anda harus tahu bahwa Stephen Lin adalah yang paling menentang jus buah. Begitu saya memproduksi dan menjual jus buah, Stephen Lin pasti akan memutuskan hubungan dengan saya. Kata Patton. Siapa bilang kamu jual jus buah? Yang kamu jual adalah pengganti jus buah. Ini benar-benar dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan bioteknologimu. Selama kamu tidak mengatakan itu jus buah, siapa yang berani mengatakan itu adalah jus buah? Jus buah. Baba Erlo bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Barbaro, Barton berpikir keras. Apakah kamu tahu mengapa aku membiarkanmu datang ke negara kami bagaimanapun caranya? Barbaro bertanya. Kenapa? Tanya Barton. Karena aku ingin kamu melihat tekadku.
Barbaro berjalan ke arah Barton dan berkata dengan suara rendah. Melihat Patton duduk di kursi, dia berkata, negara kita, dan bahkan Afrika kita, tertinggal di belakang dunia dalam semua aspek, dan dunia ini telah membuat banyak penghalang bagi kita, dan penghalang ini membuat kita tetap di tempat pertama. Selamanya. 3 dunia, aturan dunia ini adalah bahwa yang kuat memangsa yang lemah. Begitu yang kuat berada di atas angin, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mencegah yang lemah menjadi lebih kuat. Sepanjang sejarah manusia, hanya satu negara yang telah hancur. Hukum di lingkungan seperti itu penghalang telah menyelesaikan serangan balik, yaitu Kerajaan Naga, dan dengan serangan balik yang berhasil dari Kerajaan Naga, penghalang yang dipasang oleh negara maju menjadi semakin tebal, dan itu jauh lebih sulit bagi kita untuk memecahkan penghalang daripada Kerajaan Naga saat itu jauh lebih sulit. Dalam keadaan seperti itu, jus adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menembus penghalang. Tidak peduli berapa banyak orang yang menentang, tidak peduli betapa sulitnya, saya pasti akan melakukan bisnis jus. Hanya dengan cara ini saya dapat benar-benar memimpin negara kita. Dia bahkan memimpin Afrika untuk mendobrak penghalang dan menjadi negara maju. Barton menatap Barbaro dengan heran. Dia tidak menyangka Babalo memiliki ambisi seperti itu, dan tidak heran Babalo berani menipunya di sini dengan putranya sebagai sandera. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kata-kata Barbaro juga masuk akal. Dia sebenarnya tahu apa yang disebut penghalang. Status internasional Afrika telah dibatasi bertahun-tahun yang lalu. Seluruh dunia menganggap Afrika sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja. Afrika telah berperang selama ratusan tahun. Ini tidak terlepas dari belakang manipulasi adegan kekuatan besar dunia. Mereka menggunakan perang seperti itu untuk menahan perkembangan seluruh Afrika. Ini adalah penghalang paling sederhana. Hambatan lainnya termasuk hambatan teknis dan hambatan bahan baku. Di bawah pengaruh hambatan ini, Afrika selalu menjadi Afrika yang dilanda perang dan miskin. Untuk mendobrak penghalang ini, seluruh Afrika pun tidak bisa melakukannya bersama-sama, apalagi negara kecil A. Tapi jika negara A bisa menjual jus buah, mungkin benar-benar bisa mendobrak hambatan tersebut, karena jus buah sangat diminati di seluruh dunia. Belum lagi hal lainnya, selama bisa menjual jus buah, bisa mendatangkan lebih banyak manfaat bagi negara A, ekonomi yang tidak terbayangkan, dan setelah memiliki uang, mereka dapat membeli banyak barang yang sebelumnya tidak mampu mereka beli, bahkan dapat langsung menggunakan jus buah sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan barang-barang yang tidak dapat dibeli dengan uang dari beberapa negara. Uang bisa berubah menjadi hantu. Kalimat ini layak bahkan jika ditempatkan antar negara. Begitu negara A diizinkan untuk mendapatkan teknologi inti yang cukup, kekuatan seluruh negara mereka akan ditingkatkan dalam waktu singkat. Dengan peningkatan yang sangat besar, bukan mustahil untuk menjadi negara dunia pertama dalam satu gerakan saat itu. Bab 3259. Tuan Barton, saya tidak punya jalan keluar. Barbaro melihat Barton berpikir, dan berkata dengan tangan di pundaknya. Barton menatap Barbaro. Saya berbohong kepada Anda di sini, di satu sisi, agar Anda melihat tekad saya, dan di sisi lain, saya menghancurkan perahu. Anda harus tahu bahwa saya telah melakukan banyak hal. Saya tidak dapat membiarkan Anda meninggalkan negara kami dengan mudah. Aku memberimu jika kamu tidak setuju dengan 2 jalan, maka pada akhirnya aku hanya bisa memilih untuk mati bersamamu. Kata Barbaro. Anda mengatakan bahwa Anda memberi saya 2 jalur, tetapi sebenarnya Anda hanya memberi saya 1 jalur. Jalur pertama yang Anda berikan hanyalah membuka jalan untuk jalur kedua. Anda harus tahu bahwa saya tidak dapat memilih apa yang disebut jalur pertama Anda. Cara, kata Barton. Ya. Apa yang Anda katakan benar sekali. Yang saya benar-benar ingin Anda ambil adalah jalan kedua ini. Saya membutuhkan Anda untuk menjadi bawahan saya, dan saya membutuhkan Anda untuk melayani saya dengan sepenuh hati. Gunakan pengaruh Anda,
gunakan pengawal Anda bisnis jus buah saya di kerajaan bisnis di seluruh dunia. Barbaro menatap Barton dan berkata, tangannya di bahu Barton juga meningkat pesat. Bagaimana jika aku tidak setuju? Beraninya kau membunuhku? Tanya Barton. Jika aku tidak membunuhmu, kamu pasti akan membalas dendam padaku segera setelah kamu meninggalkan negaraku. Daripada menunggumu menemukan seseorang untuk membunuhku, aku mungkin juga membunuhmu terlebih dahulu, sehingga setidaknya kamu bisa hidup. Senang untuk sementara waktu, kata Barbaro. Saya dapat menjamin bahwa selama Anda membiarkan saya dan putra saya pergi, saya akan memperlakukan semua yang Anda lakukan sebelumnya seolah-olah itu tidak terjadi. Saya bahkan dapat berinvestasi di beberapa bisnis di negara Anda untuk meningkatkan peluang kerja Anda. Anda tahu, Anda baru saja menjadi raja. Jika Anda tidak memperbaiki mata pencaharian masyarakat sesegera mungkin, seseorang akan segera melawan Anda, kata Barton. Ayo, kita semua sudah dewasa, jaminan seperti itu tidak ada artinya. Sekarang kamu hanya punya satu pilihan, patuhi aku, atau aku akan mengirim putramu ke kandang hiena di depan wajahmu, kata Babar Luo. Karena kamu tidak percaya padaku, bahkan jika aku berjanji padamu, bagaimana kamu bisa percaya bahwa aku dengan tulus melayanimu? Tanya Barton. Pada saat itu, saya secara alami akan memiliki solusi, kata Barbaro. Jalan apa? Tanya Barton. Aku akan menjaga putramu di negaraku, dan selama aku menyadari bahwa kamu tidak tulus melakukan sesuatu untukku, maka aku akan mengurung putramu dengan hiena, kata Barbaro. Perilakumu sangat tercela dan tidak sesuai dengan statusmu sebagai raja, kata Barton. Selama itu bisa membuat negara kita lebih kuat, maka aku lebih suka menjadi iblis, kata Barbaro sambil tersenyum. Melihat Barbaro di depannya, Barton tahu bahwa dia tidak bisa lagi membujuknya, jadi setelah berpikir sejenak, dia akhirnya, Paten berkata, tidak peduli bagaimana saya mengganti cangkang saya, Anda harus tahu bahwa selama saya memulai bisnis jus, pasti akan ada keretakan antara Stephen Lin dan saya, dan kami bahkan akan memutuskan kontak karenanya. Kamu tidak ingin kehilangan Stephen Lin. Apakah kamu kenal teman ini? Tanya Barbaro. Teman? Tidak, Anda melebih-lebihkan hubungan kami hanya mitra, bukan teman, maksud saya, Anda membuat saya kehilangan mitra yang sangat penting, maka Anda harus memberi saya kompensasi yang cukup. Saya seorang pengusaha, saya tidak peduli tentang benar atau salah, saya hanya melihat keuntungan, selama Anda bisa memberi saya keuntungan yang cukup, apalagi menjual jus buah untuk Anda. Bahkan jika Anda menjual orang untuk Anda, tidak ada salahnya, kata Barton tertawa. Mendengar kata-kata Barton, Barbaro tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saya tidak salah paham dengan orangnya. Saya mengatakan bahwa Anda pasti akan bekerja sama dengan saya. Jika Anda menginginkan manfaat, maka saya akan memberi Anda manfaat. Begitu jus mulai dijual, manfaatnya akan beragam. Saat itu, saya akan Anda dapat membagikan sebagian, kata Barbaro. Memberiku bagian. Berapa bagian? 1/1000 juga bagian, dan 1/100 juga bagian, tetapi perbedaan antara keduanya 10 kali lipat, kata Barton. Hahaha, kamu telah mengungkap esensi pengusahamu sekarang, jangan khawatir, selama kamu menjadi bawahanku dan melakukan sesuatu untukku dengan tulus, aku tidak hanya akan memberimu 1/100, tetapi bahkan aku akan memberimu 1/10. Barbaro tersenyum ketika dia berjalan ke kursinya dan duduk lagi. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan berkecimpung dalam bisnis jus. Mengapa repot-repot membuat begitu banyak hal? Buang-buang waktu, kata Barton tidak puas. Saya khawatir Anda tidak akan bekerja sama dengan saya, tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran saya tidak perlu. Ayo, minum, dan semoga bisnis jus buah kita sukses dulu. Barbaro mengambil gelasnya dan berkata, ayo. Barton tersenyum dan mengambil gelas anggur. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Di suatu tempat di istana, Joey berjalan mondar-mandir di kamar dengan cemas.
Saat ini, pintu kamar terbuka, dan Barton masuk dari pintu. Ayah, kamu baik-baik saja? Joey bertanya dengan bersemangat. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku, kata Barton sambil tersenyum. Itu bagus. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Barbaro padamu? Tanya Joey. Aku tidak mengatakan apa-apa. Barton berjalan ke meja di sebelahnya sambil berbicara. Bab 3260. Di depan kapal selam. Tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin? Bukankah dia mengatakan akan memberi kita rencana kedua? Joey bertanya dengan curiga. Memang ada rencana kedua, dan saya telah menerima rencananya. Saya akan banyak bekerja sama dengan Barbaro di masa depan, kata Barton. Apa? Kamu menerima rencananya? Bagaimana ini mungkin? Mata Joey membelalak tak percaya. Begitulah adanya. Kami berdua telah bernegosiasi. Aku akan segera meninggalkan negara A. Barton mengambil pena dan kertas di atas meja sambil berbicara. Pergi saja seperti ini. Apakah kamu tidak perlu membalas dendam pada Baptiste? Tanya Joey. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan dana pensiun untuk keluarga Baptiste, kata Barton sambil memegang pulpen dan mulai menulis di atas kertas. Hanya uang pensiun saja sudah cukup. Baptiste terbunuh di depanku. Jika kita tidak bisa membalaskan dendamnya, maka wajah keluarga Barton kita harus terus merekrut orang untuk bekerja untuk kita. Kata Joey bersemangat. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Menyewa beberapa orang untuk membunuh Barbaro. Kata Barton, mengambil kertas di tangannya dan menghadap Joey. Joey melirik kata-kata yang ditulis oleh Barton, dan matanya langsung membelalak. Baris ini ditulis di atas kertas Barton. Ada bug di tubuhku, kamu bisa bicara seperti biasa. Petik 2. Joey menunjuk ke tubuh Barton dengan kaget. Barton mengangguk. Nak, kami adalah pengusaha, dan pengusaha memperhatikan keuntungan. Saya melihat peluang di Barbaro, jadi saya memilih untuk bekerja sama dengannya, dan Anda akan tinggal di negara ini sebagai ikatan antara kami berdua. Kata Barton saat dia berbicara, dia mulai menulis di atas kertas lagi. Aku ingin tinggal. Joey bertanya kaget. Ya, kamu harus tetap tinggal, jangan khawatir, sekarang aku telah menyelesaikan negosiasi dengan Barbaro, kita adalah mitra, dia akan menjadikanmu seperti bangsawan di negara ini, kata Barton sambil memegang kertas lagi di tangannya untuk menunjukkan kepada Joey. Kamu adalah sandera yang ditinggalkan oleh Barbaro, jangan khawatir, aku akan menemukan kesempatan untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Joey mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, kamu benar-benar bekerja sama. Iya, Barton mengangguk. Apa? Tanya Joey. Bisnis kita akan memasuki negara A secara menyeluruh, dan ada semua lapisan masyarakat. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkembang. Kita dapat menggunakan kekuatan nasional negara A untuk mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan bagi kita. Jadi saya harus lakukan bisnis ini ya, Anda bisa tinggal di sini dengan damai. Ayo pergi. Saat Barton berbicara, dia menulis di kertas lagi. Oke. Joey menghela nafas dan berkata, kalau begitu jaga dirimu. Petik 2. Ya. Barton mengangguk, dan menunjukkan kertas itu kepada Joey untuk ketiga kalinya. Hati-hati, ayah akan selalu mencintaimu. Petik 2. Melihat kata-kata ini, hidung Joey sakit, dan mau tidak mau membuka tangannya untuk memeluk Barton. Ayah, aku akan menunggumu kembali, kata Joey. Petik 2. Nah, petik 2. Pada saat yang sama, di sisi lain. Di kantor Barbaro. Barbaro sedang duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Ada speaker di depannya, dan semua percakapan antara Joey dan Barton tadi berasal dari speaker. Ada orang lain yang duduk di samping Barbaro, dan orang ini adalah Evans. Evans ditutupi dengan perban, dan wajahnya sedikit pucat. Sepertinya Barton benar-benar berniat untuk bekerja sama dengan kita. Barbaro berkata, bajingan ini, selama dia memeras nilai gunanya, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri.
Evans berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Titik. Kata Barbaro dengan rasa takut yang tersisa. Kamu harus lebih cepat. Kata Evans tidak puas. Titik. Barbaro berkata. Sekarang Barton telah memasuki permainan, rencana kami dapat diluncurkan sepenuhnya. Barbaro, Anda telah berkontribusi banyak untuk masalah ini, dan saya pasti akan melaporkan kontribusi Anda kepada otoritas yang lebih tinggi. Kata Evans. Terima kasih, Tuan Evans. Barbaro tertawa. Tapi jangan lengah, orang seperti Barton mungkin tidak mudah dikendalikan. Kata Evans. Kamu dapat yakin bahwa aku akan mengirim putranya ke tempat di mana tidak ada yang tahu. Selama putranya ada di tanganku, aku tidak takut dia tidak berani bekerja sama denganku. Kata Barbaro. Itu bagus. Joey adalah kunci kendalimu atas Barton, kamu harus menjaganya, Evans mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, untuk seorang pengusaha seperti Barton, jika Anda memberinya keuntungan yang cukup, dia secara alami akan memilih untuk memihak Anda. Saya yakin Stephen Lin memperlakukannya dengan cara yang sama, kata Barbaro. Akan lebih mudah jika itu masalahnya, kata Evans. Lebih dari setengah jam kemudian, pesawat yang membawa Patton meninggalkan bandara ibu kota negara A dan terbang ke langit. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.